Tafsir Al-Azhar, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87 bagian kedua. Menurut riwayat Bukhari, At-Tirmizi, dan Ad-Darqutni yang diterima dari Abu Zuhaifah bahwa Abu Darda pun kena pengaruh perasaan demikian. Dia telah dipersaudarakan Rasulullah dengan Salman Al-Farisi. Pada suatu hari, Salman berziarah ke rumah saudaranya Abu Darda itu. Di sana didapatinya istri Abu Darda muram saja. Lalu Salman bertanya, "Aku tidak akan makan kalau tidak bersama dengan engkau." Mendengar itu, terpaksalah Abu Darda melepaskan puasa sunnahnya. Dan setelah hari malam, Salman hendak tidur, tetapi Abu Darda terus saja berdiri hendak sholat. Berkata Salman, "Mari tidur dahulu." Maka dia pun tidur sebentar dan hendak bangun lagi sholat. Lalu ditegur oleh Salman, "Tidur dahulu." Dia pun kembali tidur. Setelah pada ujung malam berkatalah Salman, "Sekarang marilah kita sholat malam." Mereka pun sholat berdua. Akhirnya berkatalah Salman, "Bagi Tuhan engkau ada hak dan istrimu pun ada haknya atas dirimu. Sebab itu berikanlah hak itu kepada tiap-tiap yang mempunyai hak." Setelah itu mereka berdua pun pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kisah mereka. Bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Benar Salman." Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas bahwa seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku kalau makan daging bangun syahwatku kepada perempuan. Sebab itu aku telah mengharamkan daging buat diriku sendiri." Itu pun dilarang Rasulullah SAW. Sebab itu sama saja mengharamkan hal yang halal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi beberapa riwayat lain yang menunjukkan beberapa sahabat Rasulullah SAW yang rupanya tertarik menjalani hidup sebagai rahib, lalu mengharamkan diri mereka atas hal-hal yang halal. Oleh karena itu, datanglah ayat berikut ini. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan barang baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu." Barang baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu ialah makanan-makanan yang enak dan bermanfaat. Dalam kata-kata baik terkandunglah kesehatan jiwa dan rasa yang terdapat dalam barang baik itu. Seumpama daging dari binatang yang halal dimakan, buah-buahan, sayuran, beras, gandum, jagung, dan lain-lain. Dalam segala makanan yang baik terkandung berbagai gizi. Telah dijadikan bahasa Indonesia yaitu gizi, yaitu makanan yang mengandung zat-zat protein putih telur, vitamin A, B, C, dan D, kalori, hormon, dan sebagainya. Termasuk juga dalam barang baik yang dihalalkan Allah adalah persetubuhan suami istri. Termasuk juga pakaian yang pantas dipakai, rumah yang pantas didiami, dan kendaraan yang pantas seumpama kuda tunggangan atau mobil yang bagus pada zaman sekarang ini. Oleh karena itu, janganlah segala barang baik yang telah dihalalkan Allah itu diharamkan kepada diri sendiri. Kalau ada kesempatan, kalau rezeki dilapangkan Allah, makanlah, pakailah, diamilah, tunggangilah segala yang baik itu. Janganlah memaksakan hidup sangat berkekurangan, padahal ada kesanggupan, karena bukan di sana tempat zuhud. Lalu datang sambungan ayat, "Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidaklah suka kepada orang yang melampaui batas." Ujung ayat ini menegaskan, di dalam mempergunakan anugerah Allah yang baik itu, janganlah melampaui batas. Kita dilarang mengharamkan barang baik yang dihalalkan Allah. Oleh karena itu, kalau misalnya Allah telah memberi rezeki yang luas kepada kita,
Artinya kita telah sanggup mendiami rumah yang agak luas, yang sesuai dengan besarnya jumlah keluarga. Maka haramlah kita perbuat suatu rumah besar yang berlebih-lebihan sehingga memperlihatkan kemubaziran, membuang-buang dan bermewah-mewah. Kita disuruh memperlihatkan nikmat Allah yang telah dianugerahkannya kepada kita, tetapi dilarang menunjukkan kemewahan karena hendak membanggakan diri di hadapan sesama hamba Allah. Sama pula halnya dengan makanan. Kita dilarang mengharamkan makanan baik yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Misalnya menghalangi makan daging atau puasa terus-menerus setiap hari. Karena yang demikian itu akan melemahkan badan. Seumpama seorang yang beristri muda, padahal dia menghentikan makanan daging, lemahlah syahwatnya bersetubuh, padahal dia wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya itu. Nafkah batin menurut ajaran syara ialah menyetubuhi istri. Dengan menghentikan makan daging, dia telah melanggar ketentuan Allah. Akan tetapi dia dilarang pula melampaui batas. Makan banyak tidak berbatas dan segala yang ditemukan dihantam. Sangat banyak orang yang ditimpa penyakit karena pola makan yang melampaui batas. Akhirnya datang sakit gula, darah tinggi, sakit pinggang, sakit kencing batu dan sebagainya. Yang menurut keterangan ahli kesehatan terjadi karena ada beberapa makanan yang dilahap saja. Akhirnya dokter memberi nasihat supaya berobat dengan melakukan diet, mengurangi makan garam, memantangkan makan gula, memperbanyak konsumsi sayur, mengurangi nasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, makanan, pakaian, atau tempat tinggal yang berkancit-kancit, tidak mau makan ini, tidak mau makan itu, tinggal di gubuk buruk pada rezeki ada, termasuk perbuatan melampaui batas. Makanan berlebih-lebihan, segala berlebih-lebihan itu pun melampaui batas. Allah pun tidak suka pada yang melampaui batas. Pada ayat ini lebih dijuruskan merupakan teguran kepada orang yang mengharamkan barang baik yang dihalalkan Allah. Mengapa anugerah ilahi yang telah dibukakan bagi diri padahal tidak merusak, malahan diharamkan? Mereka mengatakan bahwa dengan menolak yang halal itu dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Salahlah persangkaan itu. Allah tidak jadi sayang kepada mereka sebab mereka menolak dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Itu bukan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, dunia itu harus diterima dengan gembira karena dengan melalui dunia kita akan menempuh hidup akhirat.